Omarah Naidra Esteglal, pria tampan kelahiran 11 Agustus 1999 ini dikenal sebagai seorang aktor yang namanya melejit sejak memerankan tokoh Pian dalam film Dilan. Hebatnya, bukan sekedar karirnya yang moncer, otaknya pun encer. Buktinya, Omar sempat mengenyam pendidikan menengah atas dan berkuliah lewat jalur beasiswa di Amerika Serikat. Bahkan saat kuliah di negeri Paman Sam tersebut, Omar mengambil 2 jurusan sekaligus, yaitu psikologi dan filsafat di St. Olaf College, Minnesota. Tapi kemampuan intelektualnya yang di atas rata-rata itu sebenarnya sudah mulai terlihat sejak ia masih remaja. Kala itu, Omar yang baru berusia 15 tahun sudah menulis sebuah buku yang berjudul Read Without Prejudice, Do Without Doubt. Ide awal buku tersebut bermula dari hasil polling yang ia buat mengenai kecintaan remaja kalangan menengah ke atas di Jakarta terhadap agama Islam. Buku itu bagi Omar dianggap mampu mewakili keresahan yang ia rasakan sebagai seorang remaja muslim yang hidup di era milenial. Tapi, apa sebenarnya keresahan yang Omar rasakan hingga ia mampu menulis buku tersebut hanya dalam waktu 3 bulan? Mari kita simak jawabannya di Ngopi Spesial Ramadan pagi ini. Oke, Ji, penasaran lu pengen nanya apa nih masalahnya nih? Nah, Masalah beasiswa, lu kan gak pernah beasiswa. Tanya dong gimana rasanya dapat beasiswa dari luar negeri gitu. nah, kan kesibukannya sebagai artis nih. Artis terus main film terus tambah lagi dapat beasiswa. Gimana tuh cara ngaturnya? Biasa artis kan sibuk tuh. Gimana ceritanya lu tuh? dapat contekan dari mana sih bisa ngatur begitu? Ya, yang waktu kamu kirimin lewat WhatsApp tuh gimana itu lo kita contekannya? sama Oh, iya, nyontek. betul. Enggak begitu. Iya itu kebetulan juga ya. Syukur-syukur alhamdulillah tiba-tiba dapat beasiswa ya masa ditolak gitu ya. Iya. Jadi aku habis itu SMA waktu itu di New Mexico di Amerika. Habis itu ke Minnesota ngambil filosofi sama psikologi. Itu juga iseng. Psikologi. Psikologi ya. Di Meksiko gimana rasanya hidup di Meksiko? Di New Mexico enak. Dingin, Serius? dingin kok. Bukannya di sana tuh rame imigran apa segala macam. Ada banyak masalah hal yang kayak gitu cuman aman. Aman lah sebenarnya ya, luar biasa. Terus akhirnya lu kalau nggak salah bikin buku juga. Ya, sebelum ke Amerika bikin buku dan ini yang tadi soal perihal anak. Si anak ini. Anak suruh susah sholat. Apa triggernya lu bikin buku atau nulis buku itu? Jadi sebenarnya waktu itu lagi di sekolah tiba-tiba ada guru nyuruh anak sholat. Ayo sholat dimarahin gitu kan. Terus anaknya, apaan sih nyuruh-nyuruh? Nah, dari situ aku ngeliat ini kenapa gurunya maksa banget anaknya sholat sampai dimarahin kayak gitu, sedangkan kenapa anaknya membangkang banget karena disuruh. Awal dari situ doang sih. Ini kira-kira apa sih masalahnya itu di mana gitu loh. Iya. Padahal ini anak ya saya ngeliatnya rajin sekali sholat. Berangkat dari masalah situ. Tapi lu pernah mengalami di posisi itu nggak? Lu malas disuruh sholat gitu? Iya, aku tidak suka disuruh. Apa penyebabnya? Karena menurutku ini adalah ya ini pendapat aja ya maksudnya. Kenapa mungkin ya, waktu itu pas aku nulis buku pun juga diskusinya hal yang sama. Alasan kenapa orang banyak malas disuruh sholat karena sholat ini adalah hal yang hubungannya antara manusia dengan Tuhan gitu kan. Iya, ini dulu ya waktu itu bilang. Dan ketika kita disuruh orang itu seperti kita diganggu hubungannya. Walaupun bukan. Tapi ada pertentangan Seperti itu pertentangannya. Walaupun tidak gitu. Iya. Gitu. Kenapa sih Pak Ustadz? Saya juga merasa dulu waktu masih tinggal sama orang tua, kalau disuruh sholat tuh saya malah apa sih nyuruh-nyuruh gitu. Saya bisa sholat sendiri. Ini mau jawaban panjang apa pendek? Serius. Serius satu. Oke, bagus jawabannya tuh Pak Ustadz. Belum. Belum. Ini susah Serius ya. nih. Makasih. Secara psikologis kadang-kadang apa yang dipahami oleh orang tua tidak dipahami oleh anak. Betul. Dan apa yang dipahami dirasakan anak kadang-kadang tidak ada dirasakan empati dari orang tua. Orang tua bagaimana perasaan anak. Makanya kadang-kadang tidak hikmah. Nyuruh itu oke, tetapi dengan cara hikmah. Tepat waktunya, tepat caranya, tepat kepada bahasanya, bahkan pada suasananya. Yang kedua, anak tidak paham terhadap orang tua. Karena orang tua mengerti. Sekarang ini orang suruh pakai helm aja kok susah. Iya. Karena orang nggak tahu penting bahayanya nggak pakai helm. Sampai didenda. Aneh, kan kebutuhan saya sendiri. Iya. Kenapa sampai didenda nggak pakai helm? Padahal kebaikan untuk diri sendiri. Ya, suruh pakai masker, jaga jarak aja Susah. sampai pertunjukan musik. Itu temenmu, ini di Subang. Ini temennya Omar ini. Rame-rame di Subang. Ini viral luar biasa. Di tengah-tengah orang jaga jarak. Karena dia nggak tahu bahayanya virus.
Nah, maka nanti ada ahamiyah, ada azimah, ada fadilah, ada hikmah. Ahamiyah itu pentingnya sholat. Karena orang tahu pentingnya sholat, maka maksa-maksa anak suruh segera sholat. Bahayanya api misalnya, maka anak mainan api dimarah-marahi. Wah, ini padahal bagus loh, kembang api segala macam. Tapi itu karena orang tua tahu bahayanya api. Sama dengan bahayanya tidak sholat. Tetapi tentu bagi orang tua harus hikmah. Kapan seorang anak ini? Karena anak itu bukan disuruh. Kesalahan, benar kalau dia merasa protes. Karena sebaiknya anak itu bukan disuruh tapi diajak. Diajak. Beda, perintah dalam agama, ajaklah anakmu supaya sholat. Ngajak itu berarti dirinya sendiri sholat. Kalau nyuruh enggak, dengar adzan apa, kamu kuping apa tanduk? Ya kuping. Dengar adzan enggak? Dengar. Anaknya suruh ke masjid, dia sendiri naik nonton drakor. Nah, ini berarti... Kalau ngajak itu otomatis berarti mencontohkan. Mencontohkan. Tapi kalau ngajak, nyuruh belum tentu. Belum tentu. Iya benar banget. Nah di buku lo itu Mar, sebenarnya apa yang pengen lo sampaikan dari buku itu untuk si pembaca? Tapi bentar lu jawabnya. Kita ngopi dulu. Oke. Supaya mulut nggak berbusa nih. Iya kan? Serius banget Pak Ustadz. Ketika satu orang diapresiasi akan kapabilitas intelektualnya, pasti mereka merasa senang, ya kan? Tahu nggak manfaatnya puasa? Menurutmu apa? Gini. Oh iya, kalau menurutku begini. Bahkan orang tua ketika bisa berdialog seperti itu dengan anak, itu pasti environment yang sangat sehat gitu loh. Nah Mar, jadi kan di buku yang lu tulis itu, lu menempatkan lu adalah di posisi anak, gitu kan? Apa yang pengen lu sampaikan dari buku itu untuk si orang tua mungkin yang baca? Ya intinya sih yang paling penting adalah komunikasi tadi Pak Ustadz bilang bahwa ajakan itu kan sangat penting gitu loh. Dan mungkin kita sekarang udah hidup di dunia modern di mana orang tua tuh bisa ngobrol dengan, dan orang tua tuh bukan berarti yang melahirkan saja ya. Ini bener-bener buat gue sama Fauzi. Jadi bagaimana caranya, lu sebagai anak ya, bagaimana caranya supaya si orang tua ini gampang atau mudah mengatur si anak atau nyuruh si anak? Nah mungkin Pak Ustadz bisa jawab ya. Bukan. Dari sisi anak. Oh iya. Tahu. Kan tadi nggak mau, kenapa sih mesti diperintah? Atau mungkin cara yang salah? Atau cara yang seperti apa yang harus gue lakuin, terapin sama anak-anak? Ya mungkin bisa mulai dalam asumsi. Yang membuat lu nggak kesel gitu? Ya. Dimulai dari asumsi bahwa ketika satu orang diapresiasi akan kapabilitas intelektualnya, pasti mereka merasa senang, ya kan? Ketika kita mengobrol daripada, kamu harus gini-gini, tapi kayak, tahu nggak akan hal ini? Tahu nggak manfaatnya puasa? Menurutmu apa? Gini. Oh iya, kalau menurutku begini. Bahkan orang tua ketika bisa berdialog seperti itu dengan anak, itu pasti environment yang sangat sehat gitu loh. Sehingga kayak, aku bisa berpengetahuan seperti ini, dan bahkan menjadikan yang menyuruh, yang mengajak menjadi role model gitu loh. Daripada cuman aku melakukan ini karena aku takut ketahuan nggak, atau udah nggak otoriter lagi. Iya benar. Tapi Makanya harus ada 3 tadi. Iya. Satu ada ainul yakin. Jadi keyakinan yang tumbuh karena melihat bagaimana orang melakukan, bagaimana hasilnya. Yang kedua karena ilmu yakin, dipahamkan keilmuannya. Karena kalau tidak dengan kesadaran, nanti orang suruh belajar ya dia baca buku tapi nggak pindah-pindah halaman. Kenapa? Karena masih ditungguin. Begitu orang tuanya pergi langsung tutup, ganti Shinchan, ganti yang lain-lain maksudnya. Yang ketiga adalah hakul yakin. Saya punya teman yang dia sangat tidak terima dengan suruh pakai sabuk. Sabuk pengaman seatbelt itu seatbelt biasa. Tapi begitu dia ngalamin di tol, mohon maaf, dia harus ngerem mendadak, anaknya itu terlepas sampai mentok ke kaca depan dan kacanya pecah. Sejak saat itu, walau sekedar berapa meter saja dia pergi, tetap pakai safety belt. Dia tidak mau lupa jalan sampai klik betul itu semua. Ternyata orang kadang-kadang tahu perlu hakul yakin. Demikian juga kita kenapa suruh puasa, kenapa suruh sholat. Tidak perlu ditunjukkan, ini loh kalau masuk neraka, pahamkan tentang neraka. Kalau orang sudah paham sholat, maka tidak usah disuruh. Nah, itu jadi menanamkan sadar itu bagus, artinya bahwa bagaimana membangun kesadaran, bukan membangun satu perintah-perintah bagaimana hanya karena la ikraha fiddin. Pelaksanaan agama itu jangan karena terpaksa.
Iya. nanti Kenapa kan- patokannya tetap ke Al-Quran lagi nih Pak Ustadz? Iya. Bahayanya apa kalau misalnya patokannya nggak ke Al-Quran nih? Ya karena kita diciptakan oleh Tuhan. Dan kita ini punya banyak keterbatasan. Ini mohon maaf, ada 6 alasan sebetulnya. Tapi saya terangkan 2 aja. Iya. Ini strategi marketing biar nanti kita masih ada Panjang episode episodenya, baru betul. lagi. Satu, bahwa manusia punya keterbatasan. Kita tidak tahu sementara Allah tahu. Kedua, kita itu tidak tahu hakikat diri kita sendiri. Misalnya kita nggak tahu tentang ruh, tentang nyawa. Nyawa itu bentuknya padat, cair atau gas. Nyawa itu warnanya apa? Maka kita terikat oleh yang maha segalanya. Maka wajar dong kalau Allah merintahkan sholat. Iya. Karena kita ini di atasnya Allah. Bisa kita menunda kematian? Nggak bisa. Kita bisa, kalau ada orang mati diambil nyawanya, kemudian masukkan lagi biar hidup. Itu kuasa Allah. Maka wajar kalau kita mengakui keberadaan Allah. Maka nanti syukur itu diantaranya bentuk idharu ubudiyah. Sholat itu adalah bentuk bahwa kita seorang hamba. Kita ini seorang ciptaan Tuhan. Kamu nggak bisa loh bikin anak aja nggak bisa. Kalau bisa saya bikin anak yang hidungnya 3, bisa nggak? Kupingnya 5. Sebetulnya diarahkan, ini pentingnya iman. Iya, Nah, maka bahasa kita harus dengan bahasa iman. Ibadah ini harus ditangkap dengan bahasa iman. Iya. Nah, tapi tidak mudah bagi anak-anak milenial kalau hanya sekedar diperintah tadi. Iya. Karena Inilah manusia peluangnya hakikatnya ngopi di sini. emang punya keterbatasan. Setiap Iya. manusia pasti punya keterbatasan. Kenapa Umar protes-protes? Karena nggak pernah datang di ngopi ini. Iya, Nah, ini kan beda itu. lagi. Itu banget, penting banget. Nah, pertanyaannya balik lagi nih, bagaimana caranya memerintahkan atau mengajar anak-anak yang dicontohkan baginda Rasul? Pertama, Ngopi dulu. Oh. Iya, pembangkangan itu sebenarnya benefitnya nggak terlalu banyak sih. Ini cuman peperangan yang dilakukan cuman Cuman egonya lebih gede. ego ya. doang. Dan ketika udah kelar tiba-tiba jadi bermasalah sama orang tua terus apa? Kadang nyesel lagi ya. Iya. Gitu Iya, aja iya, sih. iya. kalau nyesel dunia nggak apa-apa, nyesel akhirat itu yang susah. Nah, Pak Ustadz, gimana nih supaya kita nggak salah? Kan tetap nih manusia punya keterbatasan. Kita mengikuti sunnah Rasul aja deh. Gimana cara mengajar anak yang baik, memerintah anak yang baik? Pertama, pertama ini adalah bitadrij, Ya. yaitu by proses. Jadi jangan anak 5 tahun diwajibkan sholat sampai tahajud. Lah itu namanya dia tidak tahu proses. Nah, take time. Jadi perlu waktu tahapan-tahapan. Mulai 7 tahun, diajak saja. Terserah dia sholatnya sampai kita harusnya 4 rakaat, dia 2 rakaat terus lari-lari. Nggak apa-apa, memang diajak. Diajak puasa. Diajak puasa. Terserah dia kuatnya berapa jam. Iya, begitu ada adzan langsung. Loh kok udah buka ini? Nggak Kan apa-apa. adzannya sama, maghrib sama... Iya juga sih. Kayak sama adzan maghrib ya. Iya, Anak kecil nggak nggak bisa apa-apa. bedakan adzan maghrib sama adzan Zuhur. Kan adzan maghrib itu adzan yang paling ditunggu di saat puasa, tapi Iya, di luar benar. itu enggak juga. Iya. Yang ketiga adalah take time by process. Yang keempat biqadri ukulihim, dengan kadar akalnya. Anak dengan bahasa kaumnya, dengan bahasa anak SD, SMP, ini masalah complicated. Apa itu complicated? Itu semuanya. Ya dengan bahasa yang kira-kira bisa diterima. Yang berikutnya yasiru walatu asiru, dimudahkan, jangan dibuat sulit. Mosok baru SMP wajibkan suruh tahajud, ya bukan waktunya. Itu artinya tahajud sesekali boleh di usia-usia mahasiswa kayak, atau sudah jelang nikah kayak, atau sudah punya anak, itu sudah mulai membiasakan tahajud. Jadi di situ yasiru walatu asiru wabasiru walatu nafiru. Dimudahkan, jangan dipersulit, dan disenangkan, jangan dibuat lari. Jadi agama itu menyenangkan. Iya, benar. Makanya kalau ada rame di masjid, ada anak kecil rame, jangan dimarahin. Di zaman Rasulullah sedang sholat juga dengar loh anak kecil nangis. Berarti anak kecil dibawa ke masjid. Iya. Biasa. Nah, Omar sendiri, kita balik ke buku lo. Kenapa kita bahas ke buku lo? Karena buku lo pas banget nih sama obrolan kita. Sebenarnya targetnya siapa sih untuk buku ini lo buat? Orang tua atau anak-anak? Awalnya sih untuk umuran sepantaranku waktu itu 15-an ya, 16-an. Cuman Aduh, itu pas
waktunya anak-anak tuh lagi berontak-berontak Iya. gitu umurnya tuh. Betul. Suka menegaskan, diperintah Iya. A ngerjakan B, diperintah B ngerjain A. Iya. Gitu. Terus Dilarang malah dikerjain. banget, Suruh banget. ngerjain malah dilarang. Betul banget. Nah, terus Dan di situ adalah makanya approach-nya tuh benar-benar kayak oke, kita ngomongin waktu deh kalau dalam unsur males ya. Kita ngomongin kalau benar-benar males gitu, kita lihat dari aspek yang sangat tidak ada hubungan dengan agama, aspek waktu gitu ya. Dalam artian ini cuman rata-rata 5 menit kok, 30 menit doang kok sehari gitu lah. Jadi itu tadi targetnya benar-benar yang udah kita menjelaskan aja sebenarnya apa sih pertentangan dari sini, dan itu ujung-ujungnya udah kita terima aja kalau misalnya ini adalah masalah komunikasi gitu loh. Masalah penerapan, bukan masalah apa. jadi maksud tuh bisa dibilang anak-anak zaman sekarang tuh emang udah nggak bisa perintah aja, harus ada diskusi, ada komunikasi, dikasih tahu penjelasannya kenapa dan apa sebabnya. Iya, lagi dan lagi Supaya si anak itu Iya. sadar dulu sendiri. lebih baru. baik kayak gitu sebenarnya kan. Mungkin ada juga beberapa orang yang mungkin suka udah perintah aja gitu. Iya. Tapi mungkin kalau kita harus titik beratkan bahwa diskusi itu selalu baik gitu loh. Kenapa tidak? Gitu. Iya, Kenapa iya, kita iya. tidak mendengarkan dan ngobrol dan bicara gitu. Iya. Tapi gimana Pak Ustadz misalnya kayak Oji nih, Ah, bandel banget nih gitu kan, udah dikasih tahu, udah dijelasin, diajak diskusi, komunikasi, tapi ngeyel, tetap aja nggak mau dibilangin. lihat di dalam surat An-Nahl ayat 125. An-Nahl 125, Ji, coba artinya apa? Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Satu, dengan cara hikmah. Hikmah itu tahu cara, waktu, dan tempatnya. Kalau saya suruh matiin lampu, itu orang yang hikmah, dia kemana? Mencari saklar. Tapi kalau ambil batu ini terus dilempar lampu itu, memang mati. Tapi itu tidak hikmah. Nah, hikmah itu tahu anak ini sedang apa, usia berapa. Iya. Anak sedang senengnya main game, dia harus tepat waktu, harus hari itu ya nggak Nggak pas. gitu. Hikmah. Yang kedua, Yang kedua, dan pelajaran yang baik. pelajarannya yang baik kepada anak itu. Kalau dia nggak ngerti, pahamkan dengan cara baik. Yang ketiga, Dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. tapi kalau usia-usia dia sudah kuliahnya di Meksiko, iya diajak diskus. Iya. Karena dia punya ilmu, dapat beasiswa kok. Dia punya ilmu, beda dengan yang itu. Mohon maaf, itu barista itu tidak terlalu berilmu. Beda sama anak yang mungkin belum mengecap Belum punya pendidikan ilmu. banyak. Itu. Jadi diajak diskus. Kalau itu sudah dilakukan, terus Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat yang petunjuk. keempat itu didoakan, minta petunjuk pada Allah. Jangan-jangan anak kita memang sulit diajak untuk sholat, nggak pernah kita doain. Doain anak ini, doain. Sangat sunahnya itu sampai suruh megang jidat loh. Iya, Jadi iya. ketika anakmu sedang tidur, pegang jidatnya. Iya. Doakan. Doa yang baik. Iya. Doa jadi anak yang soleh, jadi anak kaya, segala macam Karena silakan. Allah lah yang membolak-balikan hati manusia, Tahu gitu termasuk kok nggak? anak ya kan. Iya, kenapa tidak dilakukan? Istri saya juga waktu itu nggak suka sama saya cuma berdoa doang, Oh, siap. langsung nggak ngomong. suka juga tetap sama saya. Omar, Ya itu. nih, Omar, coba pesan dulu buat anak-anak milenial Iya. nih yang sekarang lagi sahur nonton kita gitu ya, Iya. supaya setidaknya lu nggak bangkang amat sama orang tua tuh gimana sih maksudnya? Kan Iya. sekarang lagi berontak-berontaknya Iya. gitu anak Iya, zaman iya, sekarang iya. tuh, kritis-kritisnya. gitu. Ya. Ya mungkin perlu diingat bahwa ya pembangkangan itu sebenarnya benefitnya nggak terlalu banyak sih. Ini cuman peperangan yang dilakukan cuman Kadang egonya lebih gede ego ya. doang. Dan ketika udah kelar tiba-tiba jadi bermasalah sama orang tua terus apa? Kadang nyesel lagi ya. Iya. Gitu Iya, aja sih. Iya. Kalau nyesel dunia nggak apa-apa, nyesel akhirat itu yang susah. Iya. Makanya nanti ada 3 Iya. yang siksanya tidak hanya di akhirat, Hmm. tapi di dunia pun mendapatkannya, tapi bukan siksanya, hanya bonus. Karena sesungguhnya siksa itu nanti di akhirat. Di antara 3 ini yang menjadi kehati-hatian kita, apalagi di bulan Ramadan seperti ini. 1, orang yang jadi zina yang dikomersilkan, diekspos menjadi komoditas, menjadi Masya Allah, itu akan siksanya sebelum di akhirat, di dunia dapat. Yang kedua, wal firor al-nizahwi, pengecut, lempar batu, sembunyi tangan. Dia yang melakukan tapi disangkakan, dituduhkan pada orang lain. Yang ketiga, durhaka kepada orang tua.
orang yang durhaka orang tua, jangankan kok di akhirat, di dunia pun dia akan mencicipinya. Nah, maka ini pentingnya bagaimana anak-anak kita ini berbakti kepada orang tua. Insya Allah itu kunci kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bro, thank you ya. Thank you banget. Cerita lu benar-benar inspiratif. Mudah-mudahan ini banyak teman-teman yang dengerin di luar sana jadi sadar pentingnya jadi anak, dan orang tua juga disadar bahwa kita juga harus berkomunikasi yang baik dan benar sama anak dan mendengar juga. Sehat, sukses selalu. Jangan kapok-kapok main Makasih, ke Pak Ustadz. ngopi ngobrol perihal ini. Oh iya, kopinya enak. Iya dong, asli. Oh iya. Asli gratis. Kapan-kapan kita bikin take di Meksiko gimana?